Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, hari ini kita melanjutkan untuk materi baru ya, mata kuliah fisiologi tumbuhan. Eh, Semoga yang jadi pemakal bisa ready untuk hari ini. Sebelum ke situ, kita kumpulin dulu teman-temannya. Ayo masuk. Oke, saya kasih info dulu ya untuk perkuliahan minggu depan. Unfortunately, libur ya. Jadi minggu depan kita libur karena kita prodi itu ada visitasi, divisitkan atau dikunjungi oleh asesor ya untuk akreditasi prodi ya. Jadi tanggal 7-8 itu sebenarnya libur ya untuk prodi karena dosen-dosennya em, juga perlu ready untuk menjawab pertanyaan asesor. Jadi untuk minggu depan kita libur. Eh, saya kurang tahu apakah kita bisa ambil waktu lain di minggu itu juga atau di minggu depannya. Tetapi kalau mau masuk di minggu depan lagi, berarti masuknya di tanggal 14 itu saya tidak belum apa ya memprediksi nanti apakah perkuliahan-perkuliahan selanjutnya itu bisa ada waktunya lagi karena untuk hmm, untuk jadwal UAS itu hanya sampai tanggal 7 Juni saja gitu ya. Jadi sementara dosen eh, setelah saya itu ada juga gitu ya dan masih ada juga materi yang harus masuk gitu ya. Jadi nanti kita lihat apakah minggu depan, 2 minggu depan lagi, atau minggu depannya, tapi bukan di hari Selasa dan Rabu, ya, itu. Jadi nanti boleh tidak ketua kelasnya kasih waktu, apakah kalian bisa di minggu depan, tapi bukan di hari Selasa Rabu, bisa juga malam gitu ya, tapi jangan di hari Selasa Rabu gitu. Kalau mungkin tidak bisa berarti di 2 minggu depan, berarti di tanggal 14-nya. Ini kan kita pertemuan ke berapa? Ke 10 ya. Kalau pertemuan ke 10 berarti kan masih ada 6 pertemuan lagi ya. Kalau saya lihat di kalender itu satu, dua, saya belum hitung liburnya ya. Apakah ada libur juga di hari Selasa lagi? Am, satu, dua, empat. Iya, itu sangat sangat mepet dengan waktu yang tersedia gitu karena kita hanya punya bulan Mei 1 bulan dengan Juni bagian awal minggu awal itu gitu. Jadi mohon kalau misalnya bisa minggu depan ada waktu tapi bukan hari Selasa Rabu gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa berarti memang di 2 minggu depan lagi. Nanti boleh diskusi dulu di kelasnya bagaimana. Oke? Jadi itu info untuk hari ini. Kalau misalnya ada yang tidak hadir, mohon diinfokan juga ya. Mohon maaf, minggu depan saya tidak bisa masuk karena saya juga masuk ke tim penyusun dokumen akreditasi. Jadi saya harus hadir di sana dan harus fokus juga di sana. Oke, jadi itu untuk infonya. Oke, kita bisa lanjut langsung untuk makalah hari ini. Eh, Pemakalannya ada Firna, Amanda, dan Givani. Apakah hari ini di Google Meet sudah ada orangnya? Ada orangnya, makalahnya?
Ada, Ibu. Ada, Bu. Oke, ya. Moderator dari kelompok lain dan notulen. Ya, Bu. Adita sebagai apa? Saya sebagai moderator, Ibu. Notulen. Siapa yang jadi notulen? Notulennya Miftahul Hairat. Oke. Jadi minta tolong Miftahul Hairat kalau sudah selesai notulensinya boleh segera dikirim ke saya ya. Oke, untuk efisien waktunya silakan saya persilakan untuk ke moderator langsung bisa memandu jalannya presentasi dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan berkat-Nya kita bisa melakukan perkuliahan secara daring dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Adita Marsanda Saranga dengan NIM A221-22051. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kita hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan materinya dengan judul respirasi karbohidrat. Kepada kelompok 5 saya persilahkan. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada moderator karena sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi kami yang berjudul respirasi karbohidrat. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya atas nama Firna Amanda dengan NIM A221-22077 dan teman kelompok saya atas nama Givani Sapan Sandiayu dengan NIM A221-22105. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan membahas materi tentang pengertian respirasi karbohidrat. Jadi, respirasi dapat diartikan sebagai suatu proses pelepasan energi yang terkandung dalam zat organik untuk disimpan dalam molekul energi tinggi yang siap digunakan. Sedangkan respirasi karbohidrat adalah proses biokimia kompleks yang terjadi di dalam sel suatu organisme untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk fungsi dan aktivitas sel. Selanjutnya glikolisis. Jadi glikolisis adalah serangkaian reaksi di mana satu molekul glukosa diubah menjadi dua molekul pirufat sehingga menghasilkan 2 NADH dan 2 ATP. Adapun proses glikolisis. Pada proses glikolisis terdapat 10 tahap reaksi, diantaranya yang pertama fosforilasi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Jadi glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat melalui penambahan satu molekul fosfat dari ATP, sementara ATP sendiri diubah menjadi ADP. Kemudian yang kedua itu pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat di mana reaksi kedua ini melibatkan hidrolisis glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat yang dikatalisis oleh enzim fosfoheksoisomerase. Kemudian yang ketiga itu fosforilase fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Pada tahap ketiga terjadi suatu reaksi di mana gugus fosfat dari ATP dimasukkan ke dalam molekul fruktosa yang dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase dengan bantuan ion sebagai kofaktor. Reaksi ini menghasilkan fruktosa 1,6 bifosfat. Kemudian yang keempat itu pemecahan fruktosa 1,6 bifosfat menjadi triosa fosfat. Pada tahap keempat terjadi pemecahan molekul fruktosa 1,6 bifosfat yang merupakan karbohidrat dengan 6 atom karbon.
menjadi dua molekul yang lebih kecil, yaitu glyceraldehida 3-fosfat dan dehidroksiaseton fosfat, di mana proses ini dikatalisis oleh enzim aldolase. Kemudian yang kelima itu interkonversi dari triosa fosfat. Pada tahap kelima terjadi reaksi isomerisasi yang mengubah dua senyawa beratom 3, yaitu glyceraldehida 3-fosfat dan dehidroksiaseton fosfat bolak-balik lain, di mana proses ini dikatalisis oleh enzim triofosfat isomerase. Kemudian yang keenam itu oksidasi glyceraldehida 3-fosfat menjadi 1,3 bisofosgliserat. Dalam tahap ke-6 terjadi pengubahan glyceraldehida 3-fosfat menjadi asam 1,3 difosfogliserat, di mana proses ini melibatkan penambahan satu gugus fosfat dari asam fosfat anorganik dan oksidasi molekul aldehida untuk menghasilkan molekul asam karboksilat. Yang ketujuh, fosfat dari 1,3 bifosfogliserat ke ADP. Pada tahap ketujuh, enzim fosfogliserat kinase dengan ion magnesium sebagai kofaktornya mengkatalisis reaksi 1,3 bifosfogliserat menjadi asam 3 fosfogliserat dengan kehilangan satu molekul fosfat. Yang ke-8, pengubahan 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat. Pada tahap ke-8 terjadi isomerisasi asam 3 fosfogliserat menjadi asam 2 fosfogliserat, di mana proses ini dikatalisis oleh enzim fosfogliserat mutasi. Yang ke-9, dehidrasi 2 fosfogliserat menjadi fosfoneolpirufat. Pada tahap reaksi ke-9, enzim enolase bertanggung jawab melepaskan satu molekul dari asam 2-fosfat gliserat, menghasilkan asam fosfoneolpirufat yang memiliki ikatan fosfat berenergi tinggi. Yang ke-10 atau yang terakhir itu transfer gugus fosfat dari fosfoneolpirufat ke ADP. Gugus fosfat yang dilepaskan oleh fosfoneolpirufat digunakan untuk menghasilkan ATP dari ADP. Perubahan enolpirufat menjadi asam pirufat terjadi secara spontan. Fosfoneolpirufat merupakan senyawa yang memiliki energi tinggi dalam metabolisme. Hasil dari reaksi ini adalah 2 molekul ATP dan 2 molekul asam pirufat. Next. Selanjutnya, dekarboksilasi oksidatif asam pirufat. Oksidasi asam pirufat terjadi di dalam mitokondria. Reaksi ini menghasilkan senyawa berkarbon 2 yang disebut asetil dan mengubah NAD+ menjadi NADH. Reaksinya kompleks, melibatkan 5 tahap reaksi. Di antaranya itu yang pertama, pada tahap pertama terjadi dekarboksilasi pirufat, di mana gugus karboksil hilang saat pirufat berinteraksi dengan tiamin pirofosfat yang terikat pada enzim pirufat dehidrogenase. Proses ini membentuk turunan hidroksietil dari cincin tiazol. Pada tahap kedua, terjadi pemindahan atom hidrogen dan gugus asetil dari TPP atau tianin pirofosfat ke gugus prostetik lipolisil. Pada tahap enzim dihidrolipol transasetilase, proses ini membentuk asetil tioster pada gugus lipoid yang telah tereduksi. Kemudian yang ketiga itu terjadi pemindahan atom hidrogen dan gugus asetil dari TPP ke gugus protetik lipolisis pada pusat enzim hidrolipol transasetilase. Proses ini membentuk asetil tioster pada gugus lipoid yang telah tereduksi. Tahap keempat, dihidrolipoil transtilase yang telah tereduksi dijadikan katalis oleh dehidrolipoil dehidrogenase. Ini mengakibatkan pemindahan atom hidrogen dari gugus lipoil yang tereduksi ke gugus prostetik FAD pada dehidrolipoil dehidrogenase.
tahap yang kelima atau yang terakhir itu gugus FAD yang telah tereduksi pada dehidrolipoil dehidrogenase memindahkan hidrogen ke NAD+ sehingga membentuk NADH. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, terima kasih kesempatannya. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Materi selanjutnya itu daur Krebs. Jadi, siklus Krebs juga dikenal sebagai daur Krebs atau siklus asam trikarboksilat adalah jalur metabolisme yang membentuk lingkaran di mana asetat, terutama asetil-CoA, diuraikan menjadi dua molekul CO2 dan air dengan menggunakan oksigen. Jadi dalam siklus Krebs ada beberapa tahapan reaksi. Yang pertama, berlanjut ke slide berikutnya. Untuk reaksi pertama yaitu reaksi kondensasi. Jadi reaksi kondensasi di siklus Krebs terjadi antara asetil CoA melalui karbon 2 dan oksaloasetat molekul berkarbon 4 membentuk sitrat atau molekul berkarbon 6. Enzim yang mengkatalisis reaksi ini adalah sitrat sintase dan reaksi ini bersifat tidak dapat balik. Selanjutnya itu ada reaksi isomerisasi. Reaksi isomerisasi menghasilkan isositrat melalui dua tahap. Yang pertama, molekul air dibuang dari satu karbon, dan kedua, air ditambahkan ke karbon yang berbeda. Selanjutnya yaitu oksidasi isositrat menjadi alfa ketoglutarat dan CO2, di mana melibatkan dekarboksilasi oksidasi dengan koenzim NAD+, di mana isositrat teroksidasi menghasilkan NADH dan alfa ketoglutarat dan melepaskan CO2. Selanjutnya itu ada oksidasi alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA, di mana diubah menjadi suksinil KOA melalui deterkarboksilasi oleh kompleks enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase menghasilkan NADA dan melepaskan CO2. Selanjutnya itu pengubahan suksinil KOA menjadi suksinat, di mana perubahan suksinil KOA menjadi suksinat melibatkan pemecahan ikatan berenergi tinggi dengan pelepasan energi yang digunakan untuk menghasilkan GTP dari GDP. Selanjutnya itu ada oksidasi suksinat menjadi fumarate, di mana suksinat dioksidasi menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase menghasilkan FADH2 sebagai koenzim. Selanjutnya yaitu hidratasi fumarat menjadi malat, di mana hidrasi fumarat menghasilkan malat dengan penambahan satu molekul air dikatalisis oleh enzim fumarase. Dan terakhir itu ada oksidasi malat menjadi oksakoasetat, di mana oksidasi malat menjadi oksaloasetat menghasilkan tahap akhir siklus Krebs yang melibatkan enzim malat hidrogenase dan koenzim NAD+. Di mana di siklus Krebs terjadi di dalam mitokondria dan merupakan serangkaian reaksi yang mengoksidasi reduksi asetil menjadi CO2 dan menghasilkan hidrogen yang nantinya membentuk air. Selanjutnya, pada slide berikutnya,
kita masuk di materi transfer elektron melalui rantai respiratoris. Rantai transport elektron di mana NHDH dan FADH2 memindahkan elektronnya ke alat angkut elektron yang berada di membran mitokondria. Energi dalam elektron digunakan untuk menghasilkan ATP. Transport elektron juga dikenal sebagai rantai respirasi, merupakan tahap akhir dari proses respirasi yang menghasilkan ATP, CO2, dan H2O dari oksidasi glukosa. Proses ini terjadi di membran mitokondria dan menggabungkan pengangkutan elektron dengan fosforilasi yang menghasilkan ATP dari ADP plus P. Di tahap ini adalah tahap keempat atau tahap terakhir dari metabolisme respirasi. Selanjutnya di slide berikutnya, materi terakhir yaitu respirasi jalur ATP. Respirasi jalur ATP adalah proses yang terjadi dalam sel mitokondria yang mengubah glukosa dan oksigen menjadi adenosin, tripsin atau ATP, dan karbon dioksida atau CO2. Proses ini disebut juga respirasi aerob dan merupakan tahap akhir dari proses metabolisme glukosa. Respirasi aerob adalah proses biologi di mana senyawa organik tereduksi, dimobilisasi, dan kemudian dioksidasi secara terkontrol. Dalam proses ini, energi bebas dilepaskan dan kemudian digabungkan dalam bentuk ATP yang dapat segera digunakan dalam perkembangan tanaman. Respirasi aerobik secara umum disebut oksidasi senyawa gula berkarbon 6 atau glukosa. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 5. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman untuk bertanya jika masih ada yang kurang dipahami terkait materi yang dibawakan oleh kelompok 5. Silakan untuk mengangkat tangan. Kepada Widya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Widya Fradila dengan akhiran NIM 127. Di sini saya ingin bertanya kepada pemateri. Kan pemateri tadi sempat menjelaskan tentang respirasi jalur ATP. Jadi ingin saya tanyakan, bagaimana respirasi jalur ATP berperan dalam produksi energi selama respirasi karbohidrat? Baik, itulah pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Widya yang telah bertanya. Selanjutnya kepada teman-teman lain, jika ada masih kurang dipahami silakan raise hand. Saya ulangi kepada teman-teman, jika masih ada yang kurang dipahami, silakan angkat. Baik, kepada Rifkatul Ilmi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana perbedaan mekanisme regulasi antara glikolisis, siklus asam sitrat, dan rantai transport elektron dalam proses respirasi karbohidrat. Baik, itu saja. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rifkatul Ilmi. Selanjutnya, untuk pertanyaan terakhir, jika ada teman-teman yang masih kurang dipahami terkait pemaparan materi dari kelompok 5, saya persilakan untuk angkat tangan. Sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, untuk satu pertanyaan lagi, saya persilakan kepada pemateri mencari jawabannya.
Kepada Givani, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, moderator. Jadi di kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari Widya Faradila, di mana tadi pertanyaannya, bagaimana respirasi jalur ATP berperan dalam produksi energi selama respirasi karbohidrat? Jadi respirasi jalur ATP berperan dalam produksi energi selama respirasi karbohidrat dengan menghasilkan ATP melalui proses fosforilasi oksidatif di dalam mitokondria. Dalam respirasi aerobik, karbohidrat diuraikan menjadi pirufat melalui glikolisis di sitoplasma, kemudian pirufat diubah menjadi asetil CoA dan masuk ke siklus asam sitrat di mitokondria. Di dalam siklus asam sitrat, asetil CoA diuraikan sepenuhnya menjadi CO2 dengan menghasilkan NADH dan FADH2 yang kemudian digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan gradien elektrokimia yang menggerakkan sintesis ATP melalui fosforilasi oksidatif. Baik, itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Givani. Selanjutnya kepada pemateri kedua, Firna Amanda, saya persilakan. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kesempatan moderator. Sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaannya Widya Faradila, di mana pertanyaannya itu bagaimana respirasi jalur ATP berperan dalam produksi energi selama respirasi karbohidrat. Jadi respirasi jalur ATP berperan penting dalam produksi energi selama respirasi karbohidrat, di mana jalur ATP atau adenosin trifosfat merupakan mekanisme seluler yang menghasilkan ATP sebagai sumber utama energi dalam sel. Respirasi karbohidrat terdiri dari 3 tahap utama, yaitu glikolisis, siklus asam sitrat atau siklus Krebs, dan fosforilasi oksidatif. Sedangkan untuk jalur ATP itu terlibat dalam 2 tahap terakhir, yaitu siklus asam sitrat atau siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif. Nah, pertama siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Siklus asam sitrat terjadi di dalam mitokondria, di mana molekul asam pirufat yang dihasilkan dari glikolisis diubah menjadi asetil-CoA. Selama proses ini, asetil-CoA berinteraksi dengan oksaloasetat untuk membentuk asam sitrat. Selama siklus asam sitrat dioksidasi dan menghasilkan elektron yang ditangkap oleh pembawa elektron, NADH dan FADH2. Elektron ini kemudian digunakan dalam jalur ATP melalui fosforilasi oksidatif. Nah, yang berikutnya itu fosforilasi oksidatif. Jadi fosforilasi oksidatif terjadi di dalam membran dalam mitokondria. Selama tahap ini, NADH dan FADH2 yang dihasilkan selama siklus asam sitrat mengalami oksidasi dan transfer elektron, sehingga mereka transfer elektron ke rantai transport elektron, di mana rantai transport elektron adalah serangkaian kompleks protein yang mentransfer elektron dari satu ke kompleks yang lain, menghasilkan energi yang digunakan untuk memompa proton H+ dari matriks mitokondria ke ruang antar membran, sehingga ini menciptakan gradien elektron kimia yang disebut gradien proton, di mana gradien proton di dalam ruangan antar membran menghasilkan gaya dorong yang digunakan oleh enzim ATP sintase untuk menghasilkan ATP. ATP sintase memungkinkan proton untuk kembali ke matriks mitokondria dan energi dari pergerakan proton ini digunakan untuk memfosforilasi ADP menjadi ATP kembali, di mana proses ini disebut fosforilasi oksidatif. Jadi respirasi jalur ATP itu berperan dalam produksi energi selama respirasi karbohidrat dengan menghasilkan ATP melalui fosforilasi oksidatif. Glikolisis menghasilkan sedikit ATP secara langsung melalui fosforilasi tingkat substrat, tetapi mayoritas ATP itu dihasilkan melalui jalur ATP yang terlibat dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif. Baik, itu saja jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kedua materi yang telah menjawab pertanyaan. Selanjutnya kepada teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari pemateri, saya persilahkan.
Moderator, kami ingin menambahkan. Mohon maaf tadi jaringan saya kurang bagus. Kepada Dewi Sulistiani saya persilahkan. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih ya moderator atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan sedikit menambahkan mengenai pertanyaannya. Widya, bagaimana respirasi jalur ATP berperan dalam produksi energi selama respirasi karbohidrat? Nah, jadi respirasi jalur ATP berperan penting dalam produksi energi selama respirasi karbohidrat karena melibatkan konversi glukosa menjadi ATP melalui serangkaian langkah reaksi kimia di dalam sel yang mana proses ini terjadi dalam 3 tahap, yaitu glikolisis siklus asam sitrat atau siklus Krebs dan rantai transport elektron. Pada setiap tahap, energi yang dihasilkan dari pemecahan glukosa digunakan untuk menghasilkan molekul ATP yang merupakan sumber utama energi bagi sel. Oke, baik, itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya Dewi. Selanjutnya kepada Nuning Niwana saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan menambahkan jawaban atas pertanyaan Widya Faradila, yaitu bagaimana respirasi jalur ATP berperan dalam produksi energi selama respirasi karbohidrat. Jadi respirasi jalur ATP berperan dalam produksi energi selama respirasi karbohidrat dengan menghasilkan ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. Selama respirasi karbohidrat, glukosa diuraikan menjadi pirufat melalui glikolisis di sitoplasma. Nah, pirufat ini kemudian masuk ke dalam mitokondria, di mana melalui siklus asam sitrat dan rantai transport elektron. Energi yang terkandung dalam pirufat dan molekul perantara lainnya dikonversi menjadi ATP melalui fosforilasi oksidatif. Nah, ini merupakan langkah penting dalam memperoleh energi yang dibutuhkan sel untuk berbagai proses metabolik. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas tambahannya. Selanjutnya kepada Devi, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya ingin menambahkan sedikit jawaban dari pertanyaannya Widya Faradila. Pertanyaannya itu, bagaimana respirasi jalur ATP berperan dalam produksi energi selama respirasi karbohidrat? Nah, selama respirasi karbohidrat, respirasi jalur ATP berperan dalam produksi energi dengan menghasilkan ATP, adenosin trifosfat, yaitu sumber utama energi kimia bagi sel. Nah, proses respirasi karbohidrat memecah molekul karbohidrat menjadi glukosa, yang kemudian dioksidasi dalam proses respirasi seluler untuk menghasilkan energi. Proses respirasi seluler melibatkan 3 tahap utama. Yang pertama, glikolisis, siklus asam nitrat atau siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Saat glukosa dioksidasi, energi yang dilepas selama proses ini digunakan untuk menghasilkan ATP melalui fosforilasi oksidatif dalam rantai transport elektron. Dalam rantai transport elektron, energi dari molekul glukosa diubah menjadi gradien proton di sepanjang membran dalam mitokondria. Proses ini memungkinkan pompa proton untuk memompa proton melintasi membran mitokondria, menciptakan gradien proton yang kemudian digunakan untuk membangun ATP melalui enzim ATP sintase. Dengan demikian, respirasi jalur ATP berperan dalam produksi energi selama respirasi karbohidrat dengan menghasilkan ATP sebagai sumber energi bagi sel untuk melakukan berbagai fungsi biologis. Semakin banyak glukosa dioksidasi dalam proses respirasi, semakin banyak ATP yang dihasilkan untuk digunakan oleh sel. Oke, baik, sekian tambahan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Devi. Selanjutnya kepada Nikadek Apriani, saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatan moderator. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaannya Widya Faradila. Di mana pertanyaan tadi, bagaimana respirasi jalur ATP berperan dalam produksi energi selama respirasi karbohidrat?
Respirasi jalur ATP yang juga dikenal sebagai fosforilasi tingkat substrat memainkan peran penting dalam produksi energi selama respirasi karbohidrat. Dalam tahap-tahap glikolisis dan siklus asam sitrat, karbohidrat diuraikan menjadi senyawa-senyawa seperti pirufat dan asetat, yang kemudian menghasilkan NADH dan FADH2 sebagai hasil akhir. Molekul-molekul ini membawa elektron ke rantai transfer elektron atau ETS di dalam membran mitokondria. Selama perjalanan mereka melalui ETS, energi yang dihasilkan dari transfer elektron digunakan untuk memompa proton melintasi membran mitokondria, menciptakan gradien elektrokimia. Akhirnya, gradien ini digunakan oleh ATP sintase untuk mensintesis ATP dari ADP dan fosfat melalui fosforilasi tingkat substrat. Dengan demikian, respirasi jalur ATP secara langsung menghasilkan ATP, sumber energi utama bagi sel untuk melakukan berbagai aktivitas metabolik dan fisiologis. Baik, itu saja tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya, Priyani. Selanjutnya kepada Jian, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini langsung saja saya ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Widya Faradila. Pertanyaannya, bagaimana respirasi jalur ATP berperan dalam produksi energi selama respirasi karbohidrat? Jadi, respirasi jalur adenosin trifosfat berperan penting dalam produksi energi selama respirasi karbohidrat melalui 3 proses tadi, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Jadi karbohidrat diubah menjadi adenosin trifosfat, molekul energi yang digunakan oleh sel untuk menjalankan berbagai fungsi seluler. Respirasi jalur ATP memungkinkan sel untuk menghasilkan energi yang diperlukan untuk pertumbuhan, reproduksi, dan pemeliharaan kehidupan. Sekian tambahan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas tambahannya, Jihan. Saya rasa sudah cukup. Selanjutnya saya kembalikan kepada penanya, apakah jawaban dari pemateri dan juga tambahan dari forum sudah dapat diterima atau masih mau disanggah lagi? Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga teman-teman yang sudah menambahkan. Jadi di sini dapat saya simpulkan, respirasi jalur ATP merupakan tahap penting dalam produksi energi selama respirasi karbohidrat. Pada glikolisis, glukosa diubah menjadi asam pirufat yang kemudian mengalami dekarboksilasi oksidatif untuk membentuk asetil-CoA. Dalam daur Krebs, asetil-CoA mengalami reaksi kimia yang menghasilkan ATP, NADH, FADH2, dan CO2. NADH dan FADH2 ini kemudian berperan dalam transfer elektron melalui rantai respiratoris. Rantai respiratoris menghasilkan energi yang digunakan untuk menghasilkan ATP melalui fosforilasi oksidatif menggunakan ATP sintase. Akhirnya, ATP yang dihasilkan digunakan sebagai sumber energi kimia untuk berbagai proses biologi sel. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih juga kepada penanya yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya kepada pemateri saya persilakan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Izin menjawab moderator. Saya persilahkan. Di sini terima kasih kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rifkatul Ilmi, di mana pertanyaannya itu bagaimana perbedaan mekanisme regulasi antara glikolisis, siklus asam sitrat, dan rantai transport elektron dalam proses respirasi karbohidrat. Nah, mekanisme regulasi dalam glikolisis, siklus asam sitrat, dan rantai transport elektron dalam proses respirasi karbohidrat berbeda-beda. Jadi ada beberapa perbedaan mekanisme regulasi antara ketiga tahap tersebut. Yang pertama untuk glikolisis.
Mekanisme regulasi glikolisis melibatkan enzim kontrol kunci seperti heksokinase, fosfofruktokinase 1, dan piruvat kinase. Heksokinase diinhibisi oleh produk akhir glikolisis yaitu glukosa 6-fosfat. Berikutnya itu PFK1, enzim yang mengkatalisis langkah penentu kecepatan dalam glikolisis diatur oleh berbagai molekul efektor seperti ATP, ADP, dan fruktosa 2,6 bifosfat. Konsentrasi ATP yang tinggi menghambat aktivitas PFK1, sementara konsentrasi ADP yang tinggi dan fruktosa 2,6 bifosfat yang rendah merangsang aktivitasnya. Piruvat kinase diinhibisi oleh ATP dan asetil CoA, serta diaktifkan oleh fruktosa 1,6 bifosfat. Mekanisme ini membantu mengatur laju glikolisis tergantung pada ketersediaan energi dan kebutuhan sel. Sedangkan untuk siklus asam sitrat sendiri diatur oleh berbagai mekanisme, termasuk pengaturan allosterik dan regulasi pasokan substrat. Jadi ada beberapa, yang berikutnya itu ada beberapa asam sitrat diatur oleh produk akhir seperti NADH dan ATP, misalnya enzim isositrat dehidrogenase diinhibisi oleh tingginya konsentrasi ATP dan NADH. Berikutnya itu siklus asam sitrat juga diatur oleh mekanisme regulasi pasokan substrat. Ketersediaan substrat awal seperti asetil CoA dan oksaloasetat dapat mempengaruhi laju siklus asam sitrat. Sedangkan untuk rantai transport elektron, kalau rantai transport elektron diatur melalui regulasi allosterik dan kemampuan membran mitokondria untuk mempertahankan keseimbangan elektrokimia. Protein kompleks dalam rantai transport elektron itu diatur oleh molekul efektor seperti ADP, ATP, NADH, dan oksigen. Konsentrasi NADH yang tinggi menghambat aktivitas kompleks 1 dan kompleks 2, sedangkan konsentrasi ADP yang tinggi merangsang aktivitas kompleks 4. Keseimbangan elektrokimia dijaga oleh pompa proton yang terlibat dalam rantai transport elektron. Jika gradien proton terlalu tinggi, hal ini dapat menghambat aktivitas kompleks yang menghasilkan gradien tersebut. Jadi dalam rangka respirasi karbohidrat, mekanisme regulasi membantu mengatur laju reaksi dan memastikan bahwa produksi ATP disesuaikan dengan kebutuhan energi yang ada dalam sel. Baik, itu saja jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kepada pemateri kedua, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan moderator. Jadi tadi pertanyaannya Rifkatul Ilmi, bagaimana perbedaan mekanisme regulasi antara glikolisis, siklus asam sitrat, dan rantai transport elektron dalam proses respirasi karbohidrat. Mekanisme regulasi antara glikolisis, siklus asam sitrat, dan rantai transport elektron dalam proses respirasi karbohidrat berbeda tergantung pada tempat dan tahapan spesifik dalam metabolisme. Untuk glikolisis diatur oleh beberapa langkah kunci seperti fosfofruktokinase yang tergantung pada aktivator dan inhibitor, serta enzim yang regulator lainnya seperti heksokinase dan piruvat kinase. Regulasi glikolisis juga melibatkan kontrol allosterik oleh konsentrasi metabolit yang berfungsi sebagai aktivator PFK. Lanjut pada siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat diatur oleh berbagai faktor termasuk ketersediaan substrat atau asetil CoA dan aktivitas enzim kunci seperti isositrat dehidrogenase dan alfa ketoglutarat dehidrogenase. Untuk regulasi siklus asam sitrat juga dipengaruhi oleh tingkat energi sel, di mana tingginya kadar ATP dan NADH dapat menghambat beberapa langkah dalam siklus asam sitrat. Untuk rantai transport elektron,
Kontrol utama terhadap rantai transport elektron adalah melalui ketersediaan oksigen. Ketersediaan oksigen yang rendah dapat menghambat aktivitas dalam rantai transport elektron. Baik, itu saja yang saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Karena kedua materi telah menjawab pertanyaan, selanjutnya kepada teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban, saya persilahkan. Mohon raise hand. Kepada Hikmah Abia, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaannya Ilmi, di mana pertanyaannya bagaimana perbedaan mekanisme regulasi antara glikolisis, siklus asam sitrat, dan rantai transport elektron dalam proses respirasi karbohidrat. Nah, dalam proses respirasi karbohidrat pada tumbuhan terdapat perbedaan mekanisme regulasi pada 3 tahapan utama, yaitu glikolisis, siklus asam sitrat, dan rantai transport elektron. Nah, pada tahapan glikolisis yang terjadi di sitoplasma, laju reaksi diatur oleh enzim-enzim kunci seperti heksokinase dan fosfofruktokinase. Aktivitas enzim-enzim ini dapat dipengaruhi oleh ketersediaan substrat dan efek alosterik serta modulasi pasca transisional. Selanjutnya pada siklus asam sitrat di matriks mitokondria, laju reaksi diatur oleh enzim-enzim seperti isositrat dehidrogenase dan alfa ketoglutarat dehidrogenase. Aktivitas enzim-enzim ini dapat dipengaruhi oleh ketersediaan substrat, radio NAD+ atau NADH, serta modulasi alosterik dan pasca transisional. Nah, yang ketiga itu pada tahap rantai transport elektron di membran dalam mitokondria, laju reaksi diatur oleh ketersediaan substrat atau NADH dan FADH2 serta tingkat oksigen sebagai aseptor elektron final. Selain itu, di elektrokimia proton yang terbentuk juga mempengaruhi laju fosforilasi oksidatif untuk menghasilkan ATP. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya tambahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih atas tambahannya Hikmah Abia. Selanjutnya kepada Muslika, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ingin menambahkan jawaban dari Rifkatul Ilmi. Langsung saja ke jawabannya mengenai mekanisme regulasi dalam glikolisis, siklus asam sitrat, dan rantai transport elektron berperan dalam mengatur laju dan efisiensi proses respirasi karbohidrat. Untuk glikolisis, enzim yang terlibat dalam glikolisis diatur oleh mekanisme umpan balik negatif dan positif. Contohnya, enzim fosfofruktokinase dihambat oleh tingginya konsentrasi ATP dan asam sitrat, sementara diaktifasi oleh tingginya konsentrasi ADP dan AMP. Hal ini membantu mengatur laju glikolisis sesuai dengan kebutuhan energi sel. Kemudian yang kedua, siklus asam sitrat. Regulasi hormon memainkan peran penting dalam mengatur siklus asam sitrat. Misalnya hormon insulin dapat meningkatkan aktivitas enzim-enzim siklus asam sitrat, sementara hormon glukagen dapat menghambatnya. Kemudian yang ketiga, rantai transfer elektron. Mekanisme regulasi juga melibatkan pengaturan aktivitas enzim-enzim dalam rantai transfer elektron oleh konsentrasi ADP dan ATP. Tingginya konsentrasi ADP akan merangsang aktivitas enzim-enzim, sedangkan tingginya konsentrasi ATP akan menghambatnya. Baik, itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muslika yang telah menambahkan. Selanjutnya kepada Tantri Namira, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi, mekanisme regulasi dalam glikolisis, siklus asam sitrat, dan rantai transport elektron memiliki perbedaan
yang mencerminkan peran masing-masing dalam proses respirasi karbohidrat. Dalam glikolisis, regulasi terutama melibatkan enzim-enzim kunci seperti fosfofruktokinase yang diaktifkan oleh fruktosa 2,6-bifosfat dan dihambat oleh ATP dan asam sitrat. Ini memastikan bahwa glikolisis hanya berlangsung ketika ada kebutuhan energi dan memperlambat reaksi ketika energi yang cukup telah tersedia. Di sisi lain, dalam siklus asam sitrat, enzim-enzim utama seperti isositrat, dehidrogenase, dan AH-ketoglutarat dehidrogenase diatur oleh jumlah produk antara seperti NADH dan ATP. Regulasi ini memastikan bahwa siklus asam sitrat hanya berlangsung ketika ada pasokan substrat yang cukup dan memperlambat reaksi saat produk antara sudah berlebihan. Terakhir, dalam rantai transport elektron, regulasi utamanya terjadi melalui pengendalian jumlah NADH dan FADH2 yang masuk ke rantai transport, serta ketersediaan oksigen untuk menerima elektron. Ini memungkinkan sel untuk mengatur laju respirasi sesuai dengan kebutuhan energi dan kondisi oksigen. Dengan demikian, meskipun ketiga jalur ini saling terkait, regulasi mereka didasarkan pada faktor-faktor spesifik yang memastikan koordinasi yang tepat dalam produksi energi selama respirasi karbohidrat. Baik, terima kasih moderator. Baik, terima kasih atas tambahannya Tan Trina Mira. Selanjutnya kepada Titu Harvey, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Mengenai pertanyaan dari forum tadi, bagaimana perbedaan mekanisme regulasi antara glikolisis, siklus asam sitrat, dan rantai transport elektron dalam proses respirasi karbohidrat. Respirasi karbohidrat melibatkan 3 proses utama, glikolisis, siklus asam sitrat, dan rantai transport elektron. Masing-masing proses memiliki mekanisme regulasi yang unik dan berbeda. Pada glikolisis, ada proses pemecahan glukosa menjadi asam pirufat melalui 11 reaksi enzimatis yang terjadi di sitoplasma. Mekanisme regulasi glikolisis melibatkan enzim-enzim tertentu yang berbeda pada berbagai jenis sel setiap spesies. Glikolisis menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 FADH. Nah, pada siklus asam sitrat atau siklus Krebs, adalah proses teroksidasi asam pirufat menjadi karbon dioksida dan hidrogen melalui 8 tahap reaksi kimia yang terjadi di mitokondria. Mekanisme regulasi siklus asam sitrat melibatkan vitamin B yang memegang peranan penting dalam keberhasilan proses metabolis yang memproduksi energi dalam tubuh. Yang terakhir yaitu rantai transport elektron adalah proses teroksidasi hidrogen menjadi air melalui reaksi kimia yang terjadi di mitokondria. Mekanisme regulasi rantai transport elektron melibatkan oksigen sebagai penerima elektron utama. Nah, dalam sintesis, glikolisis menghasilkan asam pirufat yang kemudian teroksidasi menjadi karbon dioksida dan hidrogen melalui siklus asam sitrat. Hidrogen yang dihasilkan kemudian teroksidasi menjadi air melalui rantai transport elektron. Proses ini menghasilkan ATP yang dapat digunakan oleh sel untuk melakukan berbagai aktivitas. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Tito. Selanjutnya kepada Marcelina, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya sedikit menambahkan jawaban dari pemateri dan forum terkait pertanyaannya Rifatul ini, di mana pertanyaannya itu bagaimana perbedaan mekanisme regulasi antara glikolisis, siklus asam sitrat, dan rantai transport elektron dalam proses respirasi karbohidrat. Jadi mekanisme regulasi antara glikolisis, siklus asam sitrat, dan rantai transport elektron dalam proses respirasi karbohidrat berbeda karena masing-masing jalur memiliki titik kontrol spesifik yang disesuaikan dengan perannya dalam produksi energi dan metabolisme seluler. Ada beberapa gambaran perbedaan mekanisme regulasi di antara ketiganya, yaitu glikolisis, yaitu enzim kunci yang diatur, yaitu terdapat beberapa enzim kunci yang menjadi titik kontrol dalam glikolisis termasuk
heksokinase dan pruvatkinase. Dan ada juga umpan balik energi, yaitu pengaturan glikolisis sangat dipengaruhi oleh tingkat energi sel. Jika ATP tinggi, glikolisis terlambat. Jika rendah, glikolisis meningkat. Sedangkan untuk siklus asam sitrat sendiri, yaitu terdapat enzim kunci yang diatur, yaitu siklus asam sitrat memiliki beberapa titik kontrol seperti sitrat sintase, isositrat dehidrogenase, dan dehidrogenase. Dan untuk rantai transport elektron sendiri, yaitu melibatkan ketersediaan oksigen, yaitu membutuhkan oksigen sebagai penerima elektron akhir, dan kekurangan oksigen dapat menghambat seluruh proses dan bergantung pada pasokan NADH dan dari glikolisis dan siklus asam sitrat. Sekian, itu saja tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas tambahan jawabannya. Kepada Tito, raisennya sudah boleh diturunkan. Baik, karena baru 2 pertanyaan, jadi kepada teman-teman, jika masih ada yang belum dimengerti terkait materi respirasi karbohidrat, saya persilakan raise hand. Kepada Risnawati, saya persilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Jadi di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Risnawati dengan akhiran NIM 030. Jadi menurut dari apa yang dipaparkan pemateri tadi, saya ingin bertanya mengapa glukosa harus dipecah menjadi asam piruvat dalam respirasi karbohidrat. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pertanyaannya Risnawati. Selanjutnya kepada pemateri, saya persilakan untuk mencari jawaban. Dan jika sudah mendapat jawabannya, silakan raise hand. Moderator. Iya. Oh, astaga. Ya, maaf. Saya kembalikan kepada penanya, apakah jawaban yang diberikan oleh pemateri dan juga tambahan dari forum sudah dapat diterima atau masih mau disanggah? Baik, terima kasih. Terima kasih kepada pemateri dan teman-teman yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Jadi yang dapat saya simpulkan, perbedaan mekanisme regulasi antara glikolisis, siklus asam sitrat, dan rantai transport elektron dalam proses respirasi karbohidrat terletak pada tahap-tahap spesifik dari setiap jalur tersebut. Yang pertama ada glikolisis. Dalam glikolisis, regulasi terutama dilakukan melalui aktivitas enzim kunci seperti fosfofruktokinase atau PFK yang diinhibisi oleh ATP dan diaktifasi oleh AMP. Selain itu, enzim-enzim lainnya juga bisa diatur oleh perubahan konsentrasi metabolit intermediate glikolisis. Yang kedua, siklus asam sitrat. Regulasi siklus asam sitrat terutama melalui aktivitas enzim piruvat dehidrogenase atau PDH yang mengubah piruvat menjadi asetil atau CoA, serta enzim isositrat dehidrogenase yang merupakan langkah kontrol utama dalam siklus itu sendiri. Yang terakhir, rantai transport elektron. Regulasi rantai transport elektron lebih kompleks, melibatkan pengaturan aktivitas kompleks, enzim dan
transportir elektron oleh sejumlah regulator termasuk oksidasi, reduksi spesifik pada protein kompleks. Baik, itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menerima jawaban dari pemateri maupun dari forum. Selanjutnya kepada pemateri Firna Amanda, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Risnawati. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Risnawati, di mana pertanyaannya itu, mengapa glukosa harus dipecah menjadi asam pirufat dalam respirasi karbohidrat? Jadi alasan mengapa glukosa harus dipecah menjadi asam pirufat dalam respirasi karbohidrat itu karena asam pirufat itu dapat masuk ke dalam mitokondria dan mengalami oksidasi lebih lanjut dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs, di mana proses ini itu bisa menghasilkan energi yang akan digunakan untuk proses produksi ATP selanjutnya. Pemecahan glukosa menjadi asam pirufat terjadi dalam tahap pertama respirasi yang disebut glikolisis. Glikolisis terjadi di sitoplasma sel dan melibatkan rangkaian reaksi enzimatik yang mengubah glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Selama glikolisis, sejumlah kecil ATP juga dihasilkan secara langsung melalui fosforilasi tingkat substrat. Setelah asam pirufat terbentuk, asam pirufat memasuki mitokondria di mana akan mengalami oksidasi lebih lanjut dalam siklus asam sitrat. Dalam siklus asam sitrat, asam pirufat dikonversi menjadi asetil-CoA yang kemudian berinteraksi dengan oksaloasetat untuk membentuk asam sitrat. Selama reaksi ini, elektron dan atom hidrogen dihasilkan yang akan ditangkap oleh pembawa elektron seperti NADH dan FADH2. Oksidasi asam pirufat dan siklus asam sitrat menghasilkan elektron yang kemudian akan digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP melalui fosforilasi oksidatif. Selama rantai transport elektron, elektron yang ditangkap oleh pembawa elektron seperti NADH dan FADH2 tadi berpindah melalui serangkaian kompleks protein dan menghasilkan energi yang digunakan untuk memompa proton dari matriks mitokondria ke ruang antarmembran, sehingga ini menciptakan gradien elektrokimia yang digunakan oleh enzim ATP sintase untuk menghasilkan ATP. Jadi, dengan memecah glukosa menjadi asam pirufat dalam glikolisis dan mengoksidasi asam pirufat lebih lanjut dalam siklus asam sitrat, sel itu dapat menghasilkan energi yang diperlukan untuk menghasilkan ATP melalui respirasi karbohidrat. Baik, itu saja jawaban dari Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kepada materi kedua, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya moderator. Menambahkan dari pertanyaan Risnawati tadi, mengapa glukosa harus dipecah menjadi asam pirufat dalam respirasi karbohidrat. Jadi pemasahan glukosa menjadi asam pirufat dalam proses respirasi karbohidrat adalah tahap awal dari metabolisme glukosa untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Proses ini terjadi melalui serangkaian reaksi yang dikenal sebagai glikolisis, di mana ada alasan mengapa glukosa harus dipecah menjadi asam pirufat. Yang pertama itu penghasil energi. Jadi glikolisis adalah jalur utama di mana glukosa dipecah untuk menghasilkan energi. Tahap ini terjadi di sitoplasma sel dan tidak memerlukan oksigen atau anaerob. Dalam proses glikolisis, satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pirufat, menghasilkan sedikit energi dalam bentuk ATP dan koenzim NADH. Ada proses lanjutan. Asam pirufat yang dihasilkan dari glikolisis kemudian dapat memasuki siklus asam sitrat atau siklus Krebs di mitokondria yang menghasilkan lebih banyak energi melalui oksidasi lengkap. Pada tahap ini asam pirufat diubah menjadi senyawa lain yang menghasilkan lebih banyak ATP melalui fosforilasi oksidatif. Selanjutnya itu regulasi metabolisme. Pemecahan glukosa menjadi asam pirufat juga penting untuk mengatur metabolisme karbohidrat dan penggunaan energi dalam tubuh. Asam pirufat dapat diarahkan ke berbagai jalur metabolisme tergantung pada kondisi seluler seperti apakah tubuh membutuhkan energi segera atau
jika glukosa harus disimpan sebagai cadangan. Itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya materi. Selanjutnya kepada teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari materi, saya persilakan raise hand. Mati HP ku. Moderator, izin menambahkan. Baik, kepada Herni saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan moderator. Perkenalkan, nama saya Herni dengan akhiran NIM 054. Di sini saya sedikit menambahkan dari pertanyaannya Risnawati, di mana pertanyaannya mohon maaf moderator, di mana pertanyaannya mengapa glukosa harus dipecah menjadi asam pirufat dalam respirasi karbohidrat. Jadi glukosa harus dipecah menjadi asam pirufat dalam proses respirasi karbohidrat. Hal ini disebabkan karena glukosa merupakan molekul yang berukuran besar sehingga tidak dapat melewati membran ganda mitokondria, organel tempat sebagian besar reaksi respirasi berlangsung. Oleh karena itu, melalui tahap glikolisis di sitoplasma, glukosa dipecah terlebih dahulu menjadi dua molekul asam pirufat yang berukuran lebih kecil. Asam pirufat inilah yang kemudian dapat diangkut masuk ke dalam matriks mitokondria. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Herni yang telah menambahkan. Selanjutnya kepada teman-teman lain, jika ada yang masih ingin menambahkan atau menyanggah, saya persilakan raise hand. Kepada teman-teman, jika masih ada yang ingin menambahkan, saya persilakan raise hand. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Ibu mohon maaf, ini mau dilanjutkan ke sesi. Oh iya, astaga. Kepada penanya, apa jawaban yang diberikan oleh pemateri dan tambahan dari forum sudah dapat dimengerti atau masih mau disangka lagi? Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab dan teman-teman dari forum yang sudah menambahkan. Jadi dapat saya pahami dan dapat saya simpulkan bahwa glukosa itu harus dipecah menjadi asam pirufat dalam respirasi karbohidrat karena ini adalah tahap awal dalam menghasilkan energi dalam bentuk ATP.
Nah, pemecahan glukosa terjadi melalui glikolisis di sitoplasma, menghasilkan asam pirufat dan sedikit ATP. Asam pirufat kemudian memasuki mitokondria untuk mengalami oksidasi lebih lanjut dalam siklus asam sitrat. Nah, ini menghasilkan elektron yang akan digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP melalui fosforilasi oksidatif. Pemecahan glukosa menjadi asam pirufat juga memungkinkan regulasi metabolisme karbohidrat dan produksi senyawa antara penting untuk fungsi tubuh. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada penanya yang telah mengerti jawaban yang telah diberikan pemateri dan juga forum. Ibu, mohon maaf, ini mau dilanjutkan ke sesi kedua atau mau ditutup saja? Sepertinya boleh ditutup saja, moderator, biar saya bisa menambahkan. Baik, itu tadi presentasi dari dari kelompok 5. Kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi aktif dalam presentasi kali ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Sebelum saya tutup presentasi ini, saya akan membacakan kesimpulan dari materi respirasi karbohidrat, di mana kesimpulannya adalah respirasi karbohidrat merupakan proses penting dalam metabolisme energi yang terjadi di dalam sel. Salah satu tahapan utama dalam respirasi karbohidrat adalah glikosis, yang merupakan proses pemecahan glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat di dalam sitoplasma sel. Setelah itu, asam pirufat mengalami dekarboksilasi oksidatif menjadi senyawa asetil CoA di mitokondria, yang kemudian memasuki daur Krebs atau siklus asam sitrat. Daur Krebs menghasilkan sejumlah molekul NADH dan FADH2 yang berperan penting dalam transfer elektron melalui rantai respirasi di membran mitokondria. Itu tadi kesimpulan dari materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi pertanyaannya sudah dijawab ya oleh pemakalah dan yang menambahkan. Sebelum saya menambahkan materi, saya mau konfirmasi dulu untuk absensi. Di sini boleh dikonfirmasi kalau misalnya saya miss ya, ada yang mungkin kelewatan, jadi saya nggak kasih hadir. Dari 24 mahasiswa ada 1 orang yang saya tidak lihat di Google Meet. Di sini namanya adalah Marcelina. Apakah Marcelina ada di sini? Tidak ada ya? Ada? Ada, Ibu. Kenapa akunnya namanya lain? Iya, Ibu, pakai akunnya kakak saya, Ibu. Berarti semuanya hadir ya? Saya simpan dulu. Lain kali kalau misalnya mau masuk ke Google Meet boleh diganti dulu ya namanya. Iya, Ibu. Oke, saya mau menambahkan, saya sudah absen ya, sama sudah nilai adik-adik tadi. Sekedar menambahkan kalau yang namanya respirasi sel itu kalau dibandingkan dengan minggu kemarin, temuan minggu kemarin itu hampir reverse ya prosesnya, jadi hampir kebalikannya. Kalau yang respirasi sel itu kita mau memanen ATP atau memanen energi dalam bentuk ATP. Ya,
Ini dari Campbell juga ya, bab respirasi sel. Mungkin sedikit saya menambahkan kenapa glukosa atau molekul organik yang besar itu tidak bisa langsung diubah gitu ya. Artinya tahapannya kenapa nggak langsung satu kali proses aja gitu. Sementara yang kita ketahui bahwa respirasi sel itu dia bertahap ya, mulai dari glikolisis, kemudian ada pengubahan ya dari produk glikolisis ke asetil-CoA, kemudian masuk ke siklus Krebs atau asam sitrat, baru ke transport elektron ya. Kenapa enggak satu kali aja? Nah, alasannya tadi mungkin bisa ya jadi jawaban, tapi yang bisa saya tambahkan karena kalau katalisnya atau pemecahannya itu sekali, maka kalau diibaratkan mesin itu sekali kita bakar, itu nanti akan terjadi kebakaran gitu ya, atau nanti akan overwhelming mesinnya ya. Jadi harus bertahap gitu. Karena yang namanya pemecahan dari besar itu ke kecil itu harus bertahap tadi ya. Karena tadi kita butuh O2 sebagai pembakar, di mana nanti pembakarnya itu kalau sekali proses maka tadi ya overwhelming mesinnya itu. Jadi perlu tahapan demi tahapan ya. Itu. Kemudian yang kedua ada yang namanya di sini itu ada kayak aktivasi ya, aktivasinya itu proses aktivasinya itu tidak bisa langsung mengaktifkan proses pemecahannya gitu. Jadi aktivatornya itu bisa aktif kalau ada produk dari tahapan awal gitu. Jadi kalau misalnya mau langsung satu kali dipecah itu aktivasinya di barrier atau dihalangin gitu ya. Jadi belum bisa teraktivasi prosesnya kalau belum ada yang bisa men-trigger itu gitu. Jadi perlu enzim dan juga perlu kayak produk dari tahapan awal untuk tahapan-tahapan selanjutnya gitu ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Nah, kalau proses dari respirasi sel itu juga yang sebenarnya untuk proses prinsipnya itu hampir mirip, yaitu ada proses reduksi dan ada proses oksidasi ya. Jadi proses ada yang ditambahkan dan ada yang dikurangin ya. Nah, prinsip itu sebenarnya juga berlaku di proses fotosintesis juga ya. Nah, kita tahu bahwa tadi produknya itu salah satunya adalah glukosa. Di sini glukosa itu nanti sebenarnya secara bertahap akan dikecilkan gitu ya, si senyawanya itu gitu ya. Jadi butuh multi tahap. Tapi kalau dari reaksi ini mungkin ini semacam rangkumannya ya, yang mungkin kalian juga sudah familiar terkait reaksi ini ya. Nah, tadi kenapa saya bilang prinsip yang kita pakai itu sama dengan prinsip yang fotosintesis, ada reduksi oksidasi, cuman kebalikannya, karena dari sini produknya ini CO2 dan H2O ini yang nanti bisa dipakai untuk fotosintesis ya di tumbuhan. Nah, sementara hasil dari fotosintesisnya itu yang akan dipakai untuk menghasilkan ATP kembali. Nah, ini C6H12O6 atau glukosa itu bersama reaktan lain yaitu oksigen sebagai agen yang akan sebenarnya bergunanya bukan di tahapan awal tapi di tahapan akhir, yaitu di bagian transport elektron ya. Jadi yang kita mau pecah ini dulu, C6H12O6 dulu ya.
dari tahapan glikolisis sampai ke asam sitrat, baru nanti kita akan menghasilkan produk baik itu NADH ataupun FADH2, di mana 2 itu yang akan ditransport elektronkan oleh bantuan oksigen gitu ya. Nah, kalau prinsip oksidasi dan reduksi mungkin adik-adik sudah tahu ya, bahwa kalau oksidasi tadi dari C6H12O6 ini nanti akan menghasilkan CO2, di mana di sini kehilangan hidrogen. Nah, hidrogen ini akan pindah ke O2 gitu ya. Jadi nanti dia akan berikatan dengan O2, menghasilkan jadinya dari O2 ke H2O gitu ya. Jadi oksidasi dan reduksi gitu ya. Perpindahan hidrogen itu juga disertai dengan perpindahan elektron, karena hidrogen juga punya elektron gitu ya. Jadi kenapa disebut sebagai ada yang lebih negatif dibandingkan sebelumnya, yang ini oksidasi, ini dia kehilangan hidrogen ya, C6H12O6-nya menjadi CO2, sehingga dia lebih positif ya, dibandingkan dengan O2 yang mendapatkan hidrogen atau menarik hidrogen dan elektronnya, sehingga nanti produknya itu lebih negatif atau dia tereduksi ya. Tuh. Jadi ini prinsip umumnya, utamanya. Nah, tadi sudah dijelaskan terkait prosesnya. Ini tadi yang saya maksud, kalau kita itu melakukan reaksi tanpa kontrol atau proses yang dilakukan itu hanya sekali, maka analoginya akan dihasilkan eksplosif gitu ya, dan juga tentunya panasnya akan berlebih dibandingkan kalau kita melakukannya tahap demi tahap gitu ya. Jadi ini pembandingnya. Tadi juga sudah dijelaskan tentang glikolisis, kemudian tentang proses oksidasi pirufat, siklus asam sitrat, dan juga fosforilasi oksidatif ya. Nah, tapi mungkin memang belum ada gambarnya, jadi hanya menjelaskan saja adik-adik. Jadi di sini semoga bisa terbantu tentang visualisasinya. Kalau yang glikolisis tadi, di sini glikolisis itu kita membutuhkan glukosa, di mana glukosa itu sebagai bahan bakar ya, atau bahan yang mau dipecah ya. Nah, glukosa ini kenapa dipecah? Gitu. Karena senyawa ini atau molekul organik yang lebih besar itu dia mempunyai banyak sekali energi yang tersimpan ya. Energi yang tersimpan itu sebenarnya dari ikatan antar atom-atom di dalam glukosa tersebut. Nah, kita tidak bisa menggunakan glukosa ini langsung untuk kita bisa tumbuhan itu bisa tumbuh atau berkembang. Jadi dia membutuhkan senyawa kecil yang lebih praktis gitu ya, yang lebih mudah untuk dipakai, yaitu bentuknya itu ATP gitu. Jadi makanya alasan kenapa tumbuhan juga memerlukan respirasi sel ya. Jadi glukosanya nggak bisa langsung dipakai, tetapi harus dipecah-pecah terlebih dahulu, di mana nanti pemecahan ATP tersebutlah itu yang nanti akan dipakai oleh tumbuhan itu untuk bisa tumbuh dan berkembang ya, atau melakukan metabolisme lain. Nah, glukosa ini dibutuhkan untuk kita, goalnya adalah menghasilkan banyak ATP. Tetapi ternyata di glikolisis itu kita juga membutuhkan ATP untuk kita menghasilkan ATP pada akhirnya. Di sini ATP yang digunakan ada 2. Ya, ATP yang digunakan ada 2, kemudian setelah digunakan, maka ATP itu akan pecah menjadi ADP dan P ya. Dari fosfat 3 fosfat yang bersatu menjadi 2 fosfat dan 1 fosfat yang pecah. Nah, setelah itu ini secara singkatnya saja bahwa setelah glikolisis, glukosa itu akan dipecah menjadi 2 pirufat ya. Artinya glukosa yang C-nya ada 6 itu dipecah menjadi 2 pirufat, di mana setiap pirufatnya itu karbonnya ada 3
gitu. Nah, ini prosesnya ya. Dia terjadinya di sitoplasma. Ini bisa dilihat glukosa ya, bentukannya. Kemudian membutuhkan ATP 2 ya. 1, 2 ini. Lalu juga membutuhkan enzim ya untuk menghasilkan akhirnya di sini ini karena nggak cukup tahapannya, jadi dia ada di tahapan di halaman ini ya. Jadi ujungnya adalah kita mendapatkan 2 pirufat yang masing-masing karbonnya 3. Nah, selain ATP yang dibutuhkan ternyata kita artinya ATP itu dipakai gitu ya. Jadi ya seolah-olah sementara ini kita minus ATP karena kita pakai ATP bukan menghasilkan ATP, tetapi di glikolisis itu selain ATP sebenarnya kan ada molekul lain yang dihasilkan ya selain pirufat ini, di mana pirufat ini yang nanti akan lanjut ke siklus berikut-berikutnya gitu ya di mitokondria. Ada senyawa yaitu NADH ya, di mana awalnya itu NAD+ gitu ya. Jadi NAD+ ini bentuk ionisasinya. Nah, dalam proses glikolisis itu NAD+ itu sebagai bahan. Kemudian kalau di sini prosesnya di tahapan ini ya, tahapan setelah kelima itu dihasilkan 1,3 bifosfogliserat ya. Nah, di saat itu NAD+ sebagai bahan itu akan mendapatkan H ya, mendapatkan H2H dari ini produk yang kelimanya tadi ya. Gliseraldehid G3P, gliseraldehid 3 fosfat. Jadi walaupun kita meminjam ATP, tapi kita juga mendapatkan NADH ya. Dari NADP+ yang kita siapkan, kemudian dia mendapatkan H. Nah, baru nanti setelah dihasilkan pirufat, nanti lanjut lagi ya dari sitoplasma ke mitokondria masuk ya melalui membran mitokondria. Nah, di sini kita baru dapat NADH ya dan minus ATP ya. Nah, selanjutnya dari pirufat tadi kita masuk ke mitokondria, di mana mitokondria itu kan ada 2 membran ya. 2 membran, dia masuk piruvatnya. Di sini visualisasinya hanya pakai C saja ya untuk memudahkan. Dari C-nya 3 ini piruvat representasinya C3 ini masuk ke dalam ya. Terus C3-nya ini keluar, 1 C-nya, jadi CO2-nya keluar, ya. C-nya ini keluar, jadinya hanya 2 C lagi. Nah, 2 C ini nanti ketambahan asetil-CoA ya, koenzim A. Jadinya asetil-CoA. Nah, di tahapan ini juga ternyata kita juga mendapatkan ini tambahan NADH ya. Jadi ada NADP+ di sini. Kemudian kedapatan H jadi NADH. Nah, baru nanti asetil-CoA ini akan masuk ke siklus asam sitrat. Ini ya. Yang namanya siklus berarti kan tidak berhenti ya. Jadi nanti produk dari asam sitrat ini, siklus asam sitrat nanti akan dipakai lagi untuk membuat senyawa-senyawa yang nanti dipakai untuk di transport elektron gitu ya, yaitu NADH di sini. Gitu. Jadi di siklus asam sitrat ini kita mempunyai tambahan NADH ya. Kemudian juga ada tambahan molekul baru yaitu FADH2 ya. Jadi FAD itu disiapkan di siklus asam sitrat ini, kemudian ditambahkan ada H, baru nanti kita dapat FADH2. Jadi di siklus asam sitrat ini kita mendapatkan NADH, FADH2, dan ternyata juga ada ATP ya, ATP. Nah, pemanenan NADH dan juga FADH2 ini yang akan membantu sel untuk bisa memanen ATP ya. Ini proses lebih lengkapnya lagi ya untuk melihat senyawa-senyawanya. Itu nanti ke transport
elektron. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya adalah molekul sementara, yaitu NADH dan FADH2. Gitu, ya. Nah, di transport elektron itulah yang nantinya kita membutuhkan oksigen. Jadi oksigen itu dipakai di bagian paling terakhir, yaitu di transport elektron. Di transport elektron itu, oh ya tadi saya lupa ya, di siklus asam sitrat itu dia berada di dalam matriks mitokondria di dalam. Maka untuk transport elektron itu tempatnya itu antara matriks dengan ruang antarmembran ini gitu ya. Jadi dari dalam ke luar ya. Nah, di sini bisa dilihat. Jadi kita kan sudah punya banyak NADH, kemudian FADH2 ya, dan juga sudah ada beberapa ATP yang kita dapatkan dari siklus asam sitrat. Nah, tapi untuk penambahan ATP yang paling banyak itu ada di transport elektron ini. Biasanya di buku itu hanya dipakai itu istilah transport elektron, tetapi sebenarnya bukan hanya transport elektron saja yang terjadi, tetapi ada proses lain yaitu yang namanya chemiosmosis ya. Jadi keduanya itu biasanya kalau di buku digabung ya, tapi kalau di sini dia dijabarkan bahwa transport elektron itu pertama kita mentransport dulu elektron dari NADH dan FADH2, baru terjadi di sini kelihatan terjadi perbedaan gradien H ya, di mana H yang di luar matriks itu ya, di luar membran itu lebih banyak dibandingkan di dalam. Nah, terjadinya pemindahan elektron itu sehingga hidrogen di luar konsentrasinya lebih banyak dibandingkan di dalam. Nah, akhirnya secara normal untuk bisa menyeimbangkan konsentrasi maka terjadi chemiosmosis. Artinya hidrogen yang ada di luar ini yang banyak konsentrasinya itu akan ke dalam ya, untuk bisa ideal antara yang di luar dan di dalam. Nah, perpindahan H+ inilah yang akan difasilitasi oleh protein yang ada di membran ini gitu ya. Jadi ini yang ungu, ini adalah protein-protein yang membantu terjadinya pemindahan elektron dan juga terjadinya pemindahan H+ dari luar ke dalam. Nah, sebenarnya di saat yang bersamaan terjadinya penyeimbangan antara yang di luar dan di dalam hal ini adalah konsentrasi H, itu sebenarnya juga secara simultan menghasilkan ATP. Jadi ATP itu dihasilkan sebenarnya akibat dari aktifnya protein ini gitu ya. Jadi protein ini aktif karena terjadinya peningkatan H+ di luar gitu ya. Jadi ada ADP yang sudah banyak di dalam matriks mitokondria itu akhirnya bisa diubah atau berikatan dengan fosfat gitu ya, satu fosfat tunggal ini gitu. Jadi ketika H+-nya itu dari luar ke dalam berpindah, maka protein ini, protein channel gitu ya, saluran protein ini bisa aktif gitu ya. Nah, ketika dia aktif, maka ADP dan P yang tadinya tidak berikatan itu jadi berikatan. Sehingga ketika dia berikatan, maka menghasilkan ATP gitu ya. Jadi seperti itu untuk proses dari glikolisis sebenarnya. Jadi NADH dan FADH2 tadi yang kita dapatkan dari siklus sebelumnya dan dari proses sebelumnya itu nanti dipakainya untuk sebenarnya terjadi perubahan gradien itu ya. Nah, oksigennya untuk apa? Jadi oksigennya itu untuk menangkap H+ tadi gitu ya. Jadi kan H+-nya kan dari berikatan dengan NAD dengan FAD itu jadi keluar gitu ya atau lepas, maka nantinya si hidrogen itu akan berikatan dengan oksigen. Nanti akhirnya produknya bukan hanya ATP tetapi ada juga H2O atau uap air gitu. Jadi mungkin itu ya, sekedar saya merangkum penjelasan dari pemakalah ya. Semoga visualisasinya bisa
membantu adik-adik untuk memudahkan kembali ya pemahaman kalian. Oke, mungkin itu tambahan dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti semoga bisa dipahami tentang respirasi sel. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada berarti kita cukupkan untuk pertemuan kali ini di pertemuan ke 10 ya, pertemuan ke-10. Kita berarti akan libur minggu depan ya. Silakan kalau misalnya ada waktu di minggu depan juga, tapi bukan di hari yang terjadwal, boleh infokan ke saya, ketua kelas atau penanggung jawab. Tapi kalau misalnya saya tidak dapat info dari kalian, berarti kita masuknya di 2 minggu depan, gitu ya, di tanggal 14. Oke, ya, saya cukupkan untuk hari ini adik-adik. Terima kasih sudah bergabung. Semoga bisa dipahami materi hari ini dan juga bisa dipahami juga materi minggu kemarin, karena ada hubungannya atau ada koneksinya di situ. 2 minggu depan atau minggu depan, entah kapan waktunya lagi untuk pertemuan ke-13, kita akan masuk ke asimilasi nitrogen ya, dan juga ada lemak ya atau lipid. Jadi mohon nanti pemakalah di meet ke-13 bisa prepare. Oke, saya akhiri untuk temuan kali ini. Terima kasih.